Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh, yaitu tekanan untuk terus maju, tapi di saat yang sama, kita nggak bisa berhenti ngelirik pencapaian orang lain. Di dunia yang serba dibanding-bandingin ini, gimana sih caranya biar kita tetap fokus sama jalur kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, sumber materi kita kali ini ngasih sebuah analogi yang, wah, pas banget. Hidup itu kayak gym. Kedengarannya mungkin simple ya, tapi coba deh pikirin lagi. Analogi ini tuh dalam banget dan bakal bantu kita ngertiin semuanya. Coba deh, bayangin sejenak. Kita semua lagi ada di gym kehidupan ini bareng-bareng. Ada yang lagi ngangkat beban paling berat dalam hidupnya, ada juga yang baru mulai, masih pemanasan. Ada yang lari kencang di lintasannya sendiri. Intinya, setiap orang punya tujuan, rencana, dan tingkat kekuatan yang beda-beda. Nah, inilah panggung kita. Dan disinilah biasanya masalahnya mulai muncul. Di dalam gym kehidupan ini, ada satu kebiasaan yang natural banget tapi bisa jadi jebakan buat kita semua. Ini nih, dilemanya, ya kan? Pas kita lihat ke kanan, pasti selalu aja ada yang kelihatannya lebih kuat, lebih cepat, atau lebih jadi dari kita. Tapi coba deh sekarang lihat ke kiri. Di sana, ada seseorang yang mungkin ngelihat kita dan mikir, wah, andai gue bisa kayak dia. Ini tuh permainan perbandingan yang nggak akan ada habisnya. Jadi intinya tuh gini, ini semua bukan soal balapan sama mereka. Semua energi yang kita pakai buat ngebandingin diri sendiri itu sebenarnya cuma kebuang sia-sia. Itu justru ngeganggu kita dari satu-satunya hal yang beneran penting, yaitu kemajuan diri kita sendiri. Oke, jadi kalau bukan tentang orang lain, terus tentang apa dong? Nah, jawabannya itu ada di rencana latihan pribadi kita masing-masing. Atau, dengan kata lain, gimana cara kita mendefinisikan kemajuan buat diri kita sendiri. Coba yuk, kita bedah biar lebih gampang ngertinya. Repetisi kamu itu adalah usaha-usaha kecil yang kamu lakuin tiap hari. Terus, set kamu itu adalah kebiasaan konsisten yang kamu bangun dari repetisi-repetisi itu, dari minggu ke minggu. Dan semua ini akhirnya ngebangun tujuan kamu, sebuah perjalanan unik yang cuma punya kamu. Nah, itulah kemenangan-kemenangan yang sesungguhnya. Dan kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya. Jadi, setiap kali kamu tergoda buat ngelirik pencapaian orang lain, ingat ini. Fokus kamu itu aset paling berharga. Jaga baik-baik, pakai buat ngebangun apa yang emang jadi milikmu. Oke, kita kan udah sepakat ya buat cuekin kompetisi di luar sana. Tapi gimana kalau aku bilang sebenarnya ada satu kompetisi yang justru wajib banget kita ikutin? Yuk kita definisikan ulang siapa lawan kita yang sebenarnya. Coba deh, aku mau kamu benar-benar pikirin ini. Kalau lawan sejati kamu itu bukan orang di sebelah kanan atau kirimu, terus siapa dong? Siapa yang harusnya jadi patokan kamu setiap hari? Dan ini dia jawabannya. Satu-satunya perbandingan yang sehat, satu-satunya kompetisi yang bikin kita tumbuh. Itu ya, melawan diri kita sendiri yang kemarin. Pertanyaannya simpel. Apa hari ini kamu sedikit lebih baik, lebih kuat, atau lebih bijak dari kamu yang kemarin? Cuma itu yang penting. Coba lihat deh grafiknya. Tujuannya simpel banget kan? Cuma pastiin aja batang kamu hari ini itu ya sedikit lebih tinggi dari kamu kemarin. Nggak perlu lompatan raksasa kok. Kemajuan sekecil apapun itu udah kemenangan besar di kompetisi ini. So, kalau kompetisinya itu melawan diri kita di masa lalu, gimana dong caranya kita bisa menang di gym kehidupan ini? Nah, yuk kita simpulkan dengan sebuah definisi baru soal apa itu kesuksesan. Menang itu bukan soal jadi yang paling jago di antara yang lain. Menang itu soal kita konsisten datang tiap hari, komitmen sama proses kita sendiri. Menang itu soal ngerayain kemajuan-kemajuan kecil yang kita buat. Dan yang paling penting, semuanya balik lagi ke satu hal. Jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi kita tutup dengan pesan utama ini sekali lagi ya. Satu-satunya kompetisi adalah siapa dirimu kemarin, begitulah caramu menang. Ini adalah pola pikir yang bisa ngebebasin kita dari jebakan perbandingan dan nempatin kita di jalur pertumbuhan yang sebenarnya. Nah, sebelum kita selesai, aku punya satu pertanyaan terakhir buat kamu. Coba lupain dulu deh tujuan-tujuan besar atau mikirin orang lain. Cukup satu aja. Apa satu repetisi kecil yang bisa kamu lakuin hari ini biar kamu jadi sedikit lebih baik dari kamu yang kemarin? Nah, fokus ke situ. Kerjain itu. Dan kamu udah menang. Makasih banyak udah nyimak.